Kajian ini akan disampaikan oleh Ustadz Khairon Muhammad Arif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ustadz untuk bisa memulai kajian ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para jamaah Iqra Foundation yang ada di Sydney, Australia, serta para jamaah atau umat Islam lain yang mungkin mengikuti link Zoom ini, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita sampai pada hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah SWT melindungi kita dari wabah COVID-19 ini, keluarga kita, umat Islam lainnya, dan segera Allah SWT mengangkat pandemi ini, insyaAllah, sehingga hidup kita normal kembali, insyaAllah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW, serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya, yang selalu istiqomah dan konsisten terhadap Islam ini la yaumul qiyamah. Bapak Ibu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menjelaskan salah satu karakteristik utama Islam, yaitu Islam adalah agama moderat. Tema ini saya sudah tulis dalam sebuah buku yang alhamdulillah sudah dibedah di Jakarta, dihadiri oleh Pak Gubernur Anies Baswedan dan Dr. Hidayat Nur Wahid. Waktu itu dibedah oleh DPP IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Bukunya ini Generasi Islam, sehingga tepat sekali materi kita pada kesempatan ini kalau membahas ini, insya Allah. Tema ini sangat penting di era global atau di era 4.0 atau di era disruption saat ini, yang menuntut kita untuk lebih mengetahui ajaran Islam yang kita peluk ini, yang kita anut ini. Kalau enggak, akan melahirkan banyak fitnah. Di tengah maraknya pemikiran-pemikiran Islam lain yang mungkin kita bisa terjebak, bisa jadi itu pemikiran yang sesat, yang keluar dari Islam, atau pemikiran yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Sehingga ketika kita tidak mengetahui karakteristik utama Islam yang moderat ini, kita bisa terancam keislaman kita. Oleh karenanya ini sangat penting. Ketika mengetahui karakteristik Islam, moderasi Islam ini, insya Allah kita akan bisa membedakan mana hak, mana batil, mana ekstrim kanan, mana ekstrim kiri, mana yang moderat, mana yang sesuai dengan para sahabat Rasulullah SAW dan para salafus saleh. Dan sekalian dirahmati Allah SWT, dalam pembahasan ini yang mungkin agak serius sedikit, saya akan menjelaskan 3 hal saja dalam materi ini. Yang pertama, definisi apa itu Islam yang moderat itu. Yang kedua, karakteristik Islam moderat. Dan yang ketiga, ruang lingkup moderasi Islam dalam kehidupan umat Islam. 3 ini saya kira akan menjelaskan kepada kita ciri utama Islam, sehingga kita bisa memahami Islam ini secara benar, baik, tepat, dan rahmatan lil alamin. Ya, kenapa saya sebut rahmatan lil alamin? Dengan pemahaman Islam yang benar, insya Allah kita akan menampilkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bukan cuma rahmat untuk orang Islam atau umat Islam, tetapi dia menjadi rahmat secara global
rahmat seluruh alam, kepada setiap makhluk, setiap manusia, bangsa, peradaban, dan seterusnya. Saya sekali dirahmati Allah, apa itu moderasi Islam atau ajaran Islam yang moderat? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan gamblang karakter ini dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam, sebagai umat yang moderat, umat yang pertengahan, umat yang seimbang, umat yang proporsional, adil, agar supaya kalian menjadi saksi bagi manusia. Ini menjadi standar kehidupan beragama bagi manusia, seluruh manusia. Dan agar supaya Rasul menjadi saksi bagi kalian. Ayat yang pendek ini ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, bahkan sampai mufassir modern seperti Muhammad Rashid Ridho, Said Qutb, dan seterusnya. Mereka menjelaskan bahwa ummatan wasata itu 3 saja pengertian. Pertama, wasata itu berarti adil, objektif, adil, ya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi umat ini umat yang paling adil. Tidak ada lagi umat yang paling adil selain umat Islam. Yang kedua, ummatan wasatan maksudnya adalah ummatul khairiyah, umat yang paling unggul, terbaik. Tidak ada lagi syariat, ajaran yang paling baik, lebih unggul dari Islam. Makanya kata para ulama ahli tafsir, inilah yang dimaksud dalam surah Al-Imran ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Maksudnya umat yang paling moderat. Umat pertengahan. Yang ketiga, ummatan wasatan menurut ahli tafsir adalah al-istiqomah. Jadi kalau tadi al-adl, al-khairiyah, al-istiqomah. Umat yang paling konsisten terhadap keadilan, keunggulan, kebenaran, dan kebaikan itu. Tidak mencela-mencela. Inilah pengertian atau konsep utama Islam moderat itu, atau Islam yang moderat, Islam pertengahan. Yang kedua, kita sampai pada pembahasan kedua, yaitu karakteristik Islam moderat ini atau moderasi Islam. Saya telah menulis di buku ini dengan gamblang tentang karakteristik ajaran Islam yang moderat ini. Terus sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menjelaskan karakteristik ini, karakteristik moderasi Islam ini, ada sebuah ayat juga terkait dengan moderasi Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Awsatun di sini adalah orang yang paling adil, yang paling bijak, yang paling unggul pemikirannya dari yang lainnya. Oleh karenanya, saudara sekali dirahmati Allah, moderasi atau Islam yang moderat adalah pemahaman Islam yang paling adil, yang paling unggul, yang paling baik, yang paling proporsional, yang paling lurus sesuai ajaran Al-Quran, Al-Hadis, dan para salafus saleh. Nah, para ulama mengatakan di antara karakteristik syariah, karakteristik moderasi Islam ini, Islam yang moderat ini, yang pertama adalah meyakini bahwa ajaran Islam mengandung hikmah dan maslahat. Jadi Islam ini, semua ajaran Islam pasti mengandung hikmat dan maslahat bagi manusia. Tidak ada ajaran Islam itu yang tidak mengandung maslahat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, asy-syariah kullaha maslahah. Syariat itu semua maslahat. Jadi Allah menurunkan ajaran Islam ini, itu menjamin maslahat manusia, menjamin masa depan manusia, menjamin kebaikan bagi manusia.
tidak ada sedikit pun syariat Islam, ajaran Islam itu tidak ada maslahatnya. Makanya syariat Islam itu tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya bagi manusia. Ini karakteristik utama syariat Islam. Dia punya hikmah, punya maslahat. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah pasti maslahat bagi manusia. Sehingga dalam maqasidus syariah dijelaskan bahwa ada 5 kemaslahatan utama yang dijaga oleh syariat itu. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Islam menjaga manusia agar terus beragama yang benar. Makanya akidah Islam itu pasti mengajarkan itu semua. Yang kedua, hifzu an-nafs. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka misi ini, menjaga kehidupan manusia, hifzun nafs. Maka pembunuh dalam Islam, apalagi dengan sengaja, dia harus dibunuh juga. Kenapa? Karena Islam datang menjaga kehidupan manusia. Maka dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, siapa yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Satu jiwa sama dengan membunuh satu jiwa. Ini adalah prinsip human right yang sangat digembar-gemborkan oleh Barat. Padahal 1400 tahun yang lalu Islam telah menjaga jiwa ini sedemikian rupa dalam syariatnya. Yang ketiga, hifzul mal. Yang menunjukkan bahwa syariat Islam ini mengandung maslahat. Juga ditunjukkan dengan karakteristik ini, bahwa Islam itu menjaga harta manusia. Maka di sini Islam mengharamkan pencurian, mengharamkan korupsi, mengharamkan tipu daya dan seterusnya, mengambil harta orang dengan tanpa jalan yang benar, tanpa mengharamkan riba, tanpa jual beli dan seterusnya. Kenapa? Karena Islam maslahat untuk menjaga harta manusia. Yang keempat disebut dengan hifzu an-nasl. Islam datang untuk memelihara keturunan manusia. Makanya diwajibkan menikah, diharamkan berzina, dalam rangka untuk apa? Menjaga keturunan manusia agar dia berlangsung. Jelas bapak ibunya jelas, kakeknya keturunannya jelas. Tidak ada anak haram, tidak ada anak yang tidak jelas keturunannya siapa. Kenapa? Karena Allah punya kepentingan dalam syariat ini menjaga keturunan manusia. Sehingga siapa yang menikahkan, makanya urusan wali, urusan waris dan seterusnya itu berdasarkan garis keturunan silsilahnya itu yang jelas. Demikian Islam tidak mendatangkan kecuali maslahat. Yang kelima apa yang disebut dengan hifzu al-ird, menjaga martabat manusia. Mohon maaf. Yang kelima hifzul akal, menjaga akal manusia. Agama adalah akal. Semua ajaran Islam rasional, tidak bertentangan dengan akal. Ini prinsip utama Islam. Syariat Islam yang moderat. Semua ajaran Islam rasional. Kecuali hal-hal tertentu yang bersifat gaib dan yang bersifat ubudiyah, penyembahan kepada Allah. Tapi semua muamalat, akhlak, bentuk syariat, implementasi syariat, itu semua rasional. Makanya dalam Islam tidak ada kewajiban bagi manusia terhadap mengamalkan syariat atau ajaran Allah kalau dia tidak punya akal. Orang gila itu tidak ada kewajibannya dalam Islam. Anak-anak yang belum balik berakal itu balik. Maka dia tidak menjadi mukallaf, belum bisa menjadi mukallaf, atau dibebani hukum. Orang yang tidur karena dia tidak jalan akalnya ketika tidur. Ya, walaupun dia tidur 2 hari misalnya, ya boleh mengganti sholatnya, meninggalkan sholat. Karena dimaafkan. Karena akalnya lagi tidur. Islam adalah agama yang paling rasional. Nah ini yang dijaga oleh Islam, 5 ini. Maslahat agama, jiwa, keturunan, lalu kemudian harta, dan akal manusia dijaga